pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya. Nah, kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya, sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026. Agenda RDPU hari ini yang pertama adalah penyampaian aspirasi terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta non-ASN. Yang kedua, penyampaian aspirasi tunjangan profesi guru atau TPG. Yang ketiga, penyampaian sikap, aspirasi dan harapan guru-guru sertifikasi swasta PPLG Indonesia. Dan yang keempat, penyampaian aspirasi tentang permasalahan honorer, seleksi CPNS dan P3K. Apakah dapat disetujui? Setuju? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi salah satu isu krusial dalam dunia pendidikan. Meskipun ada berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, masih banyak tantangan yang dihadapi terutama bagi guru honorer dan mereka yang mengajar di daerah terpencil. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 40 ayat 1 mengamanatkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dan tidak dalam waktu lama atau sudah masuk di prolegnas, kita memang sedang mengagendakan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang tentang sistem nasional pendidikan ini, sistem pendidikan nasional. Kenaikan kesejahteraan guru-guru swasta non-ASN melalui tunjangan profesi atau sertifikasi berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang guru dan dosen, yang menyebutkan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, guru non-ASN diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, Komisi 10 DPR RI sepenuhnya mendukung komitmen Bapak Presiden Prabowo dan Kemendikdasmen RI yang kebetulan kita cukup lega karena Menteri Dikdasmen kita juga berasal dari perguruan swasta, pendidikan swasta, yang insya Allah kita punya harapan banyak supaya perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta juga akan menjadi jauh lebih baik. Dan kami sudah melihat titik-titik di mana kebijakan itu semakin berpihak kepada sekolah swasta juga. Mendukung di dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. RDPU ini merupakan bagian dari kegiatan Komisi 10 DPR RI di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dalam forum ini, Komisi DPR RI ingin
ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu semua yang nanti tentu diwakili dari masing-masing lembaga mengenai kondisi dan permasalahan terkait aspirasi yang ingin disampaikan. Aspirasi ini tentu akan menjadi masukan berharga bagi kami di Komisi 10 DPR RI. Sebelum saya lanjutkan, ada satu tambahan yang hadir. Nah, ini juga sudah terkenal, Opera Van Java. Nah, ya kan? Namanya Mas Denny Cagur. Ini dari Jawa Baratnya adalah Jawa Barat 2. Nah, kemarin kami dikerjain sama Mas Denny Cagur. Untung saya tidak jadi anak SMA. Saya tetap jadi kepala sekolah. Teman-teman saya jadi anak SMA. Jadi gua bisa marah-marah Bapak Ibu sama. Ya. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti menyampaikan paparan dengan perwakilan dari masing-masing lembaga, kiranya kita perlu kesepakatan waktu. RDPU ini kita laksanakan sampai pukul 12 ya. 12 Bapak Ibu, kita sepakati RDPU akan berlangsung sampai dengan jam 12. Nanti kalau kurang ditambah, tenang saja Bu. Tapi kami juga sudah ada RDPU kedua nanti, jadi kami harus mengatur waktu ya Bapak Ibu. 12 malam, Bapak nginap sini nanti. Ya. Jadi sampai jam 12, ini dalam upaya juga nanti Bapak Ibu bisa mengatur supaya semua lembaga ini bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi berhitung dong, hanya 1,5 jam. Kalau Bapak Ibu nanti 1 orang 1,5 jam, kan nggak cukup waktunya. Nah, ini kan cara kita berbagi juga. Yang penting tersampaikan apa yang dimaksud, apa aspirasinya. Nah, tidak perlu nanti, wah kalau panjang banget, sampai jam 12 malam Pak. Tapi saya di demo nanti yang nunggu di luar. Ya, karena jam 1 ada lagi tamu dari dunia pendidikan. Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada para narasumber atau perwakilan dari lembaga yang hadir untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelumnya saya kenalkan kembali yang sudah hadir. Ini juga dedengkot Komisi 10 karena sudah berkali-kali nggak bosen-bosen. Ini Ibu Dr. Hajah Dewi Kuryati MSI. Ya. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional, Kapoksi dan BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, kalau beliau ini berarti sering jalan-jalan Pak, menerima tamu atau bertamu ke parlemen yang berada di luar. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu, kami awali dari penyampaian yang pertama dari Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang mewakili, dipastikan seluruh amanat yang disampaikan kepada Bapak Ibu tersampaikan untuk seluruh aspirasinya. Jadi nanti tidak harus semua bicara ya Bapak Ibu. Kalau semua bicara sampai besok pagi nggak selesai. Jadi silakan. Yang pertama dari PBPGSI. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Moh Fatah MMPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah pada pagi hari ini sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa bersilaturahim di forum yang mulia ini. Semoga benar-benar membawa keberhasilan bagi kesejahteraan guru swasta. Amin ya rabbal alamin. Ibu pimpinan yang mulia, sebelum kami melanjutkan, kami ingin memperkenalkan dulu. Boleh Bu ya? Sebelah kanan saya, beliau Bapak Dr. Andes Suparman SH selaku pembina PBPGSI. Bapak Suparman, bukan Superman Bu, Marjuki Nahali dari Dewan Kehormatan PBPGSI. Dan sebelah kiri saya, beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhsin ADV MSI
sebagai Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat. Kemudian di belakang kami beliau Bu Nur Azizah, iya, biar lebih cepat mohon yang kami sebut untuk berdiri ya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Dr. Sumarni SPD MPD sebagai Ketua 2 PB PGSI, mohon berdiri. Berikutnya Bapak Dr. Haji Mursyid SIP MMSMSI sebagai Ketua 3, dan berikutnya adalah Muhammad Lukman MPDI Sekjen PGSI. Berikutnya Ibu Dr. Anda Nur Azizah MPD Bendahara 1. Kemudian Ibu Laili Hadiati SPD MPDI Sekretaris 6. Bapak Hairi Iskandar SPD Ketua PW DKI Jakarta. Kemudian Ibu Kurnia Risnawati SPD, ini beliau di balkon dari PW Jawa Barat. Kemudian Bapak Ning Nur Salim SPD, beliau dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir Bapak Erwin Edianto Era Praja dari Pemalang. Demikian penal kami, dan mohon maaf yang dalam kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, kami dengan sangat terpaksa tidak bisa melanjutkan karena juru bicara kami adalah beliau Bapak Dr. Anies Suparman. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Suparman dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ketua Umum kami, Bapak Dr. Muhammad Patah, Ibu pimpinan yang kami hormati, Ibu Esti, dan Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini saya dipercaya oleh PB PGSI untuk menyampaikan materi, dan saya perkenalkan kembali, saya Suparman Marzuki Nahali, kebetulan diminta oleh teman-teman sebagai Ketua Dewan Kehormatan PB PGSI. Jadi ya sebandinglah dengan DPR juga ada MKD ya Pak. Tapi memang kalau Dewan Kehormatan di organisasi guru itu amanat dari Undang-Undang 14 2005 ya, pasal 44. Ini sama dengan Dewan Etik begitu, Mas Denny. Ya, Dewan Etik dari organisasi profesi guru ini memang kewajiban, namanya organisasi profesi guru itu harus atau wajib membentuk Dewan Kehormatan, dan kebetulan saya diminta untuk menjadi ketuanya. Baik, karena memang saya langsung saja ke materi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu. Kami langsung saja untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia. Dan kebetulan karena beberapa kali tayangan di channel YouTube DPR Komisi 10, itu seringkali saya melihat bahwa ruangan ini sering diwarnai oleh pantun, karena kita memang dunia pendidikan ya, ramai dengan pantun. Maka perkenankan saya memulai juga dengan pantun. Belum Pak. Dari Senayan anggota Dewan ke pelosok negeri. Cakep. Ya. Membawa banyak pesan tanda berbakti. Salam perkenalan kami dari PGSI. Semoga anggota Dewan berkenan di hati. Nanti Bang Denny yang nyambung ya. Nah, saya sudah lihat Bang Denny ini nanti. Ya. Nah ini, dari sawah besar menuju ke Senayan. Sawah besar Mas Denny. Pakai peci Betawi dibuatnya di Bekasi. Hati bersabar menghadap anggota Dewan. Semoga aspirasi PGSI dapat terrealisasi. Ya. Ya, nanti tolong dijawab Mas Denny. Baik Ibu Bapak sekalian, kami mulai saja penyampaian aspirasi pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta. Nah, guru-guru swasta ini disebut 3 istilah dalam peraturan pemerintah. Yang pertama GBPNS, guru bukan PNS.
Yang kedua non-PNS, sama sebenarnya non-PNS ya, bukan PNS. Dan yang ketiga non-ASN. Nah ini agak sedikit bermasalah nanti dengan penyebutan non-ASN ketika penentuan tunjangan profesi gurunya. Nah penyampaian ini untuk aspirasi PBPGSI akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Ya. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube resmi ya, terverifikasi, Detikcom atau mungkin juga media online dan beberapa channel YouTube. Nah kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024 ya. Yang pertama ada 2 janji nih terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non-ASN atau non-PNS atau GBPNS. Yang pertama guru-guru swasta non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Siapa ini? Ini nanti ada merupakan kelompok guru lain ya, yang non-in-passing. Nah yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Atau mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah kita sudah masuk 2025, bulan Februari, tapi kami belum mendengar itu. Nah baru kami masuk ke dalam aspirasinya ini terkait dengan kita menolak lupa dulu pada janji ya, karena janji kan biasanya berkaitan dengan lupa ya. Jadi kita tolak dulu lupanya itu. Nah aspirasi PBGSI itu ada 5 hal yang kami sampaikan ya, mungkin nanti teman-teman dari forum guru lain yang juga guru-guru swasta itu menambah, mendukung atau juga hal yang baru. Pertama in-passing, kebijakan in-passing atau penyetaraan. Nah, in-passing dan penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali. Yang mana? Di kementerian mana? Di Kementerian Dikbud sebelumnya, sekarang Kemendikdasmen. Mengapa hanya Kemendikdasmen? Karena di Kementerian Agama sudah dibuka. Tahun kapan? 2023, tahun lalu. Nah itu, jadi mengapa kami usulkan ini? Karena supaya kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Guru. Sebagaimana tadi Ibu Esti, Ibu Pimpinan menyebutkan pasal 16 ayat 2, TPG guru itu harus setara dengan gaji pokok guru PNS. Nah itu. Nah kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali, maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa in-passing itu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, bantuan cash transfer. Nah ini bantuan cash transfer usulan kami ya, kebijakan bantuan cash transfer yang akan diwujudkan tahun 2025 ini yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Ini makanya besarannya akan ditentukan tahun ini. Nah kami mengusulkan sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh tim sukses dari Pak Prabowo Gibran, yaitu kami usulkan sebesar 2 juta guru non-sertifikasi ya, untuk sebesar 2 juta rupiah gitu maksudnya, 2 juta rupiah untuk guru non-sertifikasi, dan untuk guru yang sudah sertifikasi 1 juta rupiah saja tambahan, karena kita juga memahami, kita menyadari sebagai guru yang sudah sertifikasi, sudah mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok negeri atau setidaknya 1,5 juta. Maka tambahan 1 juta itu sudah kami anggap baik lah ya. Nah ini kapan? Mulai tahun 2025. Ya, guru swasta
di sekolah maupun di madrasah. Ya. Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya di Kemendikbudristek tapi juga guru-guru madrasah. Ya. Karena memang kan anggaran pendidikan ini kan cost sharing ya antara Dikdasmen dengan Kemenap. Jadi kami sampaikan juga di sini, meskipun nanti insya Allah kalau nanti kami diterima di Komisi 8, kami juga sampaikan hal tersebut. Nah, yang ketiga, pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya, nah kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya, sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026. Nah, yang keempat, ini nanti uraiannya setelah ini ya, Ibu Bapak sekalian. Yang keempat, penghargaan guru purna bakti. Kami berharap guru-guru swasta ini juga adalah guru-guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi ya, dalam pengabdiannya dan sertifikat penghargaan pengabdiannya. Kapan? Mulai tahun 2025 ini. Nah, terakhir kami mengusulkan yang juga pernah menjadi komitmen dari Komisi 10, kalau tidak salah kami pernah mendengar pernyataan ini ya dari anggota, bahwa anggaran 20% APBN pendidikan itu sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Begitu. Jadi 722 triliun ya saat ini untuk 2025 ini itu dikelola ya, tidak diberikan kepada kementerian lembaga lain. Karena kenapa? Nah, ini nanti alasannya akan kami perkuat. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Jadi kapan mulainya? Ya kami berharap tahun 2026. Nah, aspirasi pertama, jadi kami uraikan ini Bu ya, mohon uraiannya agak sedikit, kami percepat juga. Buka kembali in-passing penyetaraan. Apa alasannya? Nah ini aturannya Ibu Bapak. Jadi in-passing ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 ya. Jadi dengan adanya pasal 16 ayat 2 itulah maka guru-guru non ASN, non PNS, GBPNS itu di in-passing, disetarakan. Agar apa? Agar TPG-nya itu tunjangan profesi gurunya setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Itu. Lalu maka dibuatlah Permendiknas pada tahun 2007 untuk penetapan jabatan fungsi GBPNS ini, guru-guru swasta. Yang dimana pasal 1 dari Permendiknas ini, yaitu penetapan in-passing jabatan fungsional, dimulai, kemudian pasal 5 penetapan mulainya, pasal 5-nya itu ditetapkan tanggal mulainya 1 Oktober 2007, paling lambat 1 Oktober 2010. Dan itu sudah berjalan. Ya. Nah, cuma memang sayangnya kan kemudian PP-nya itu waktu itu yang digunakan PPSNP kalau nggak salah ya, PPSNP, PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Nah, baru kemudian tahun 2009 ya lahir PP tentang TPG ini. TPG baik untuk guru maupun dosen, PP 41. Di mana pasal disebut secara tegas itu disebutkan juga kembali ya tentang masalah tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok. Pasal 5 ayat 1 ya. GBPNS atau guru swasta setara tingkat sesuai dengan tingkat masa kerja dan kualifikasi guru. Nah, itu berjalan setelah itu dari tahun 2007 sampai 2019. Ini kami blok merah ini ya. Tidak ada hubungannya dengan partai ini Bu ya. Ini berkaitan kami kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa? 5229 dan seterusnya, isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu, tidak ada lagi gapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, ini. Kelompok
Yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK in-passing, yang sudah di-in-passing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar gapok guru PNS. Ada yang golongan 3A 2,7, sekarang 2,7 naik ya, 8% kan kemarin, sampai maksimum guru-guru in-passing itu maksimum cuma 4A. Dan hanya sekali seumur hidup profesinya, tidak pernah naik-naik. Nah itu, ini yang kami minta menjadi perhatian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 10 ini, bahwa in-passing itu iya naik, tapi naiknya itu hanya sekali seumur hidup profesinya itu ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non in-passing, besarannya hanya satu, pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya, meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya, tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Nah kalau ditambahkan 500.000, nah ini kami tambah, ini mulai. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan in-passing penyetaraan. Pertama faktanya, in-passing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, in-passing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap, di in-passing TPG lalu di in-passing dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Ini itu kan luar biasa. Jadi dengan in-passing ini kesejahteraan guru terangkat. Nah meskipun, nah ini catatannya, in-passing hanya sekali dalam seumur hidup profesi guru tersebut. Fakta yang ketiga, penghentian in-passing tahun 2019 tadi ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005. Apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR ya, dari 2019 maksud saya ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 itu, Ibu pimpinan dan Ibu-ibu Bapak Ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan dua kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi, tidak sesuai juga dengan perundang-undangan dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah, ini suara rakyat nih Bu. Nah, ini saya. Nah, oleh karena itu, ya, buka kembali in-passing penyetaraan guru swasta. Ya, mulai kapan? Nah, ini aspirasi kami yang terakhir tentang ini. Semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya tarik 2019 yang dihentikan itu harus mengikuti in-passing, wajib mengikuti in-passing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, semua guru yang memperoleh SK in-passing tahun 2005 ini jika usulan kami disetujui, itu berhak untuk memperoleh TPG dengan besaran sesuai dengan undang-undang, yaitu setara gaji pokok. Harusnya sih menjadi utang itu ya Pak. Tahun-tahun sebelumnya itu diambil, tapi tidaklah, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di in-passing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di in-passing Maret misalkan, tetap dihitung mulai Januari. Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud. Soalnya kalau kami cari Kemendikbud itu susah Ibu Bapak. Ya, kami cari di unit layanan terpadu. Maret 23 kami minta data di unit layanan terpadu, itu disuruh taruh email dan sebagainya, nanti akan dihubungi sampai tahun 2025. 2005 ini tidak ada itu info tentang data tersebut. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian
Selanjutnya itu aspirasi pertama. Jadi aspirasi pertama ini kami tekankan kembali, mohon bantuan Ibu Bapak yang ada di komisi ini sebagai pengawas, bahwa di depan kita ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 16 ayat 2. Oleh karena itu supaya sesuai, mohon didorong supaya dibuka kembali in-passing ini. Nah itu Ibu Bapak. Kemudian aspirasi yang kedua, bantuan cash transfer untuk guru swasta GBPNS. Lanjut, nah ini bantuan cash transfer, PGSI mendukung rencana Bapak Presiden memberikan bantuan cash transfer kepada guru-guru yang belum sertifikasi, ya, yang katanya nanti besaran dan jumlahnya akan di penerimanya juga akan disampaikan pada tahun ini 2025. Tetapi faktanya memang guru-guru swasta baik yang belum menerima, lebih-lebih itu yang belum menerima, dan termasuk yang sudah terima, itu rata-rata masih di bawah kebutuhan hidup layak, ya. Kebanyakan guru-guru swasta itu kan hanya menerima gaji dari yayasan 300, 500, 1 juta. Kalau ditambah dengan TPG-nya, itu dari sisi undang-undang juga sebenarnya yang menyatakan bahwa hak guru itu mendapatkan kebutuhan hidup di atas rata-rata, di atas minimum, itu belum tercapai, ya. Jadi untuk pengembangan profesinya saja, ya, apalagi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial keluarganya, ya. Misalkan paling sederhana, misalkan keperluan yang sifatnya tersier lah, ya, dana untuk rekreasi. Paling rekreasi dengan anak-anak naik apa? Naik odong-odong, Bapak Ibu. Nah ini yang paling mungkin, ke kebun binatang yang murah-murah gitu. Ya itu juga sudah alhamdulillah, ya, ada hiburan, ya. Tapi dari sisi ini belum memenuhi. Nah oleh karena itu PGSI berharap sekali jika besaran bantuan cash transfer diberikan sesuai dengan janji kampanye tim sukses Bapak Prabowo Gibran, yaitu tadi saya ulangi lagi, untuk guru-guru yang belum sertifikasi diberikan 2 juta rupiah. Nah untuk guru-guru yang sudah sertifikasi diberikan tambahan, ya, cash transfer itu 1 juta rupiah. Nah ini aspirasi yang kedua. Aspirasi yang ketiga adalah afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta, ya. Nah, kami tidak berlebihan lah. Kami hanya meminta guru-guru yang sudah mengabdi belasan puluhan tahun lah, yang usianya sekarang sudah 50 tahun, sudah sertifikasi, sudah in-passing, ya. Ini sertifikasi in-passing itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi negara, pengakuan beliau itu adalah profesional. Nah itu, jadi kita berharap begitu, dengan seleksi, sertifikasi dan in-passing, guru-guru ini sebenarnya sudah berhak secara otomatis diangkat sebagai ASN meskipun berstatus P3K saja, ya, dan ditempatkan di sekolah asalnya. Ini kan Pak Menteri sekarang sudah membuat kebijakan, ya Pak, ya. Iya toh, bahwa guru-guru swasta sekarang boleh yang diangkat P3K untuk mengajar di sekolah asalnya. Ini berarti, ya, teman yayasan Pak Habib juga aman ini, guru-gurunya tidak keluar gitu kemana-mana gitu kan. Nah saya kira ini hal yang sangat penting, kita apresiasi itu, ya Pak Menteri. Nah aspirasi yang keempat adalah penghargaan pemerintah terhadap guru swasta yang memasuki masa purna bakti. Ini aspirasi guru-guru swasta itu. Begitu ya Ibu Bapak, ya teman-teman di daerah, isinya seperti itu. Tolong yang pensiun 60 tahun, ya, yang PNS saja. Nih kami di Jakarta, Bu, saya lulus, saya pensiunan dari sekolah menengah, sekolah SMU Negeri Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta. Saya ini, ya, terakhir saya pensiun di sana, Jakarta Timur. Jadi Ibu Bapak yang mau studi banding, ya silahkan undang saya nanti, ya, diskusi soal SMU Negeri Unggulan, karena kan pemerintah sedang ingin membuat itu. Nah, berapa di Jakarta? 18 juta penghasilan saya, Ibu. Tapi begitu pensiun 3.700.000. 18 juta dari mana itu, Pak, ya? Gaji saya dengan 35 tahun itu sekitar 5 juta terakhir, ya, 5 juta. Tunjangan profesi gaji pokoknya berarti sama 4 sampai 5 juta, sudah 10 juta. Nah, ditambah dengan tunjangan kinerja daerah itu. Di DKI itu tunjangan kinerja daerah itu antara 3 juta sampai 8 juta, Ibu Bapak. Nah, saya kebetulan sudah termasuk senior, jadi
mendapatkan tunjangan 8 juta gitu ya. Sehingga ya sekitar itu 18 juta saya dapat. Tapi begitu pensiun 3,7 juta. Nah, alhamdulillah masih ada Pak. Tapi teman-teman guru swasta lebih-lebih tidak ada sama sekali. Paling yayasan hanya memberikan pesangon sedikit ya, dan ucapan terima kasih. Itu juga sudah alhamdulillah, terima kasih ada ya. Tapi kita berharap bisa hidupnya ada modal lah untuk ini. Nah, itulah kita berharap Pak pemerintah ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Memberikan itu. Dan terakhir Ibu Bapak sekalian, APBN pendidikan aspirasi terakhir yang kelima, ini kami sadar betul usulan-usulan kami ini kalau nggak ada usulan yang kelima ini repot juga ini ya, nggak ada uangnya gitu misalkan. Ya toh, oleh karena itu kami usulkan dan kami yakin seyakin-yakinnya 722 juta itu anggaran yang memungkinkan bahwa APBN pendidikan agar diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan. Saya kira ini sejalan juga dengan semangat teman-teman Komisi 10 ya. Tidak disalurkan kepada kementerian dan lembaga lain gitu loh. Agar jelas akuntabilitasnya 20%. APBN pengelolaan pendidikan dalam rangka mewujudkan, nah ini, penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan nasional. Sekarang bagaimana kita meminta pertanggungjawabkan departemen lain kalau PISA rendah itu kan? Ya toh, departemen PU yang di APBN pendidikan sekarang ini cukup tinggi dan departemen-departemen lain. Ya, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah kementerian yang berada di bawah Kementerian Dikdas. Begitu. Nah, sementara yang menggunakan anggaran pendidikan, kementerian-kementerian lain juga ikut meskipun di sana ada pendidikan-pendidikan kedinasan, tapi kan nggak menjadi bagian daripada akuntabilitas dari dana pendidikan itu. Nah itulah Bapak Ibu. Nah terakhir ya ini fokus anggaran. Nah ini fokus anggarannya kemana? Ya penuntasan peningkatan wajib belajar 13 tahun ya. Kalau perlu, kalau nggak salah saya pernah juga baca negara Kuba itu sudah university for all gitu ya. Jadi bukan lagi education for all tapi university, sudah naik ke tingkat universitas. Kita masih 13 tahun SLTA. Nah perbaikan pada 6 tantangan pendidikan yaitu rendahnya skor PISA, indikator Human Capital Index, rata-rata lama sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru, lalu partisipasi PAUD yang dimana PAUD ini menjadi penting Ibu Bapak karena mereka lah yang nanti akan menjadi orang anak-anak yang mengisi Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kalau 2045 Pak Habib saya yang usianya sudah 60-an lebih itu cuma usia 80 tahun kan, 20 tahun lagi. Teman-teman yang 40 tahun, usia nanti 60 tahun. Jadi hanya bisa dinikmati oleh teman-teman generasi yang usianya ya 30-an sekarang ini ya. Pada saat 2045 mereka usianya 50 tahun. Nah, anak-anak PAUD yang sekarang ini ya usianya sekitar ya antara 4 sampai 6 tahun, nah itulah mereka yang mengisi Indonesia Emas itu. Nah, mereka adalah generasi 25 tahunan. Saya kira itu saja Ibu Bapak yang kami hormati. Saya sedikit ada tambahan juga di dalam beberapa poin yang kami sampaikan ya, di dalam position paper kami sudah kami sampaikan. Saya kira itu nanti sambil berjalan saja, tapi poin pentingnya 5 poin penting ini yang kami sampaikan. Tapi terlebih lagi kalau diperas lagi, satu itu yang paling utama, yaitu in passing dibuka dulu. Nah itu baru kemudian nanti ada tunjangan profesi dan sebagainya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi bahan yang diperhatikan oleh Komisi 10 Dewan PR untuk diperjuangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan secara komplit apa yang menjadi harapan para guru baik yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenak karena bicara madrasah. Dan Bapak Ibu dari forum yang lain, kalau ada yang sudah sama, saya kira tidak perlu diulang kembali. Mungkin tambahan-tambahan yang belum disampaikan, walaupun harus ada pernyataan sepenuhnya sepakat, ada tambahannya apa, kan gitu, biar lebih cepat.
Tapi sebelumnya izin ada beberapa Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 10 yang hadir. Di sebelah kiri saya Ibu Hajah Himatul Aliyah Esos MSI dari fraksi Partai Gerindra. Ini penguasa Pak. Jadi lebih mudah jalannya ya. Beliau juga berada di BKSAP. Kemudian hadir, gembiranya kita di ruang Komisi 10 itu banyak artis Pak. Ya, begitu masuk ruangan tuh sudah happy dulu. Jadi ini dari Gerindra, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dulu ada Mas Once Michael SH. Ya, dari DKI Jakarta 2. Ada yang DKI Jakarta atau Bu? Nah, ini ada Mas Once Michael. Berikut ada dari fraksi Partai Gerindra yang juga baru hadir, yang kita kenal dengan Mas Ahmad Dhani. Namanya di sini Dhani Ahmad Prasetyo gitu. Baru tahu toh Pak? Iya, saya juga baru tahu. Itu dari Jawa Timur 1. Mas Once, Mas Ahmad Dhani izin. Tadi Teh Meli sudah nyanyi 1 refren. Siapa yang belum? Mas Ahmad Dhani diminta nyanyi refren 1 saja. Apa saja beliau gembira kok. Iya. Saya bisanya cuma nyanyi Madu 3. Judul lagu ya. Silakan Pak Dhani. Nyanyi ya? Lagu apa ya? Dia aja lah. Yang tidak cinta-cintaan ya. Ya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Refnya juga enggak? Relakan saja ini, bahwa semua yang terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Untuk guru-guru honorer seluruh Indonesia dan guru-guru swasta, guru-guru semuanya bersabar, semoga Indonesia tambah kaya dan guru-guru tambah sejahtera. Terima kasih, tepuk tangan ke Mas Ahmad Dhani. Ya. Mas Once ditagih juga rupanya. Gimana? Tetap minta Mas Once nih. Ini apa sih? Aku belum pernah dengar Mas Once nyanyi di sini soalnya. Silakan Mas Once. Udah pernah. Oh iya. Halun sebuah simfoni. Aduh. Baik, terima kasih. Sudah saya gantikan sedikit tadi, Mas. Mas dimatikan dong yang di situ, Mas Dhani. Kenapa Bu? Ini dimatikan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, begitulah, nanti ada datang lagi Mas Farel. Ibu sekali, ibu tadi pada suka ya kan? Udah, Mas Farel jangan datang dulu deh. Iya, nanti selfie aja. Oh, ada yang baru hadir. Terima kasih Bapak Bando. Nama komplitnya saya selalu lupa, tepuk tangan. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional. Namanya Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD, Sulawesi Selatan 3. Jadi komplit. Terima kasih. Ada yang belum saya sebut yang baru hadir? Oh, ada dari Partai Amanat Nasional lagi. Namanya Bapak Muhammad Hairudin Amin,
SAG MH Jawa Barat 11. Baik, Bapak Ibu, nanti kita tugasnya nyanyi himne guru. Tapi nanti saja kan, saya dulu juga guru Pak, jadi sering dinyanyikan. Yang kedua, ini dari Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K IGTK 02 SMA SMK. Siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan? Ya, kami persilahkan. Ibu, daftarnya hilang lagi. Baik. Yordaneli, Bu. Ibu siapa? Yordaneli. Oh, Bu Yordaneli. Iya. SPD. Kami persilahkan Ibu dari PPPK IGTK 02 SMA Ya. SMK. Monggo Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan Rapat RDP Komisi 10. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan DPR RI Komisi 10 yang hadir di ruang sidang, yang tidak dapat saya sampaikan namanya satu persatu, mohon maaf. Juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat RDP forum, 3 forum dari Persatuan Guru Swasta, juga dari Persatuan IGTK, dan juga dari Persatuan Guru Republik Indonesia ya Bu ya. Sebelum saya masuk pada pembicaraan kami dari PG3K IGTK 02, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM dari fraksi Golkar Provinsi Riau. Saya hadir ke sini mewakili teman-teman perwakilan dari Provinsi Riau. Terima kasih kepada Ibu yang telah menerima saya untuk beristirahat di rumah beliau, karena saya pertama ini hadir ke Jakarta. Alhamdulillah saya bisa ikut hadir rapat RDP ini di Komisi 10, merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi saya. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk pada pembicaraan kita, alangkah baiknya saya perkenalkan dari kami ada Forum P3K IGTK 02. Saya sendiri sebagai narasumber, kami ada ketua forum kami, kebetulan Bapak Apri dari Pemalang. Beliau tidak bisa hadir karena tidak dapat izin dari kepala sekolah, karena selama ini sudah sering izin, kami sering RDP ke tingkat provinsi, ke Dirjen GTK juga sudah beliau hadir. Jadi karena sering alfa, jadi untuk kali ini beliau tidak bisa hadir pada saat RDP di Komisi 10. Mohon maaf. Untuk itu saya sendiri perwakilan untuk sebagai narasumbernya. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Yordaneli SPD. Saya dari Provinsi Riau, itu tepatnya di SMA 1 Mandau Duri. Yang kedua, teman saya Ibu Diah Widyastuti SPD dari SMA 9 Purworejo, Jawa Tengah, di sebelah kiri saya. Mohon Ibu atau Bapak yang saya sebutkan namanya untuk berdiri. Terima kasih Ibu. Ibu Darmini SPDI dari SMK 1 Gunung Labuhan Waikanan. Kemudian Ibu Reni Yunita Saptiana dari SMA 9 Bandar Lampung. Ibu Bariah dari SMA 1 Palas. Ibu Sri Astuti SPDI dari SMK 1 Tanggi Neneng Kabupaten Pasawaran, Lampung. Kemudian Bapak Beliantoro Yusuf, beliau dari SMA 2 Klaten, Jawa Tengah.
Demikian Ibu, teman-teman saya dari Forum PG3TK 02 yang bisa hadir pada saat ini. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami. Kami adalah terbentuknya Forum P3K EGTK 02 SMA dan SMK yang melatar belakangi terbentuknya forum ini. Satu, mulai diberlakukannya mekanisme validasi SK jabatan pada proses validasi info GTK di semester 2 tahun 2024. Sehingga inilah yang melatar belakangi forum kami ini berdiri. Yang kedua, info GTK belum valid, yaitu kode 02. Yang ketiga, tidak terbitnya surat keputusan tunjangan profesi yang disebut dengan SKTP. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tunjangan profesi guru atau TPG terancam dapat tidak bisa dicairkan karena tidak bisa SKTP-nya terbit. Yang keempat, tidak sesuai amanah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa syarat terbitnya SKTP adalah mengajar minimal 24 jam linear sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbud, sekarang adalah Kemendikdasmen. Itulah latar belakang kami terbentuk forum P3K IGTK 02. Dasar-dasar pencairan tunjangan profesi guru. 1. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Yang keempat, Keputusan Mendikbudristek Nomor 449/P/2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian, proses validasi info GTK belum memenuhi rasa keadilan. Ya, pada kenyataan ada beberapa rekan guru yang dalam proses validasi kami menemukan adanya ketidakadilan dan anomali, di antaranya 1. Guru ahli pertama ekonomi mengajar mata pelajaran akuntansi dinyatakan lolos validasi di awal-awal proses validasi. Sedangkan guru ahli pertama akuntansi mengajar mata pelajaran ekonomi diloloskan di akhir semester. Inilah yang membuat guru-guru terganggu psikisnya, tidak tenang dan tidak konsentrasi dalam hal mengajar karena ada ketidakadilan dalam validasi info GTK. Kemudian yang kedua, guru ahli pertama kimia, guru ahli pertama fisika, guru ahli pertama biologi mengajar mata pelajaran IPA. Validasinya diloloskan di awal proses validasi. Sedangkan guru ahli pertama IPA, guru ahli pertama kimia analis, guru ahli pertama kimia industri mengajar mata pelajaran kimia, fisika, biologi diloloskan di akhir semester. Dan ini jugalah yang membuat para guru-guru terganggu kenyamanannya, fisiknya dan konsentrasinya dalam mengajar. Karena ada ketidakadilan tadi, ada yang diloloskan validasinya, ada yang tidak. Kemudian kami dari Forum P3K IGTK 02 sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Usaha yang kami lakukan ini pada triwulan 3 dan 4 tahun 2024, TPG kami ini divalidkan. Tapi untuk sampai saat sekarang ini di bulan Februari kami belum juga cair.
sementara SKTP kami sudah terbit. Seharusnya peraturannya kalau sudah terbit SKTP menunggu 2 minggu kemudian sudah dicairkan. Tetapi alhamdulillah sampai saat sekarang ini kami belum menerima tunjangan sertifikasi kami untuk 2 TW, 2 triwulan, TW3 dan TW4. Jadi perwakilan kami, terutama saya di Provinsi Riau, saya sudah berusaha juga untuk menghubungi tiap pihak terkait, Dinas Pendidikan, Dirjen GTK, dan juga sudah RDP di Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, dan juga teman-teman saya juga di Provinsi Jawa Tengah juga sudah audiensi, sudah ke Dirjen GTK malahan untuk menyampaikan permasalahan kami tentang validasi TPG ini. Belum ada kesempatan dari audiensi ini, sepertinya hasilnya kurang maksimal. Seperti belum adanya kesepahaman antara BKN dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah GTK atas guru yang mengajar tidak sesuai dengan SK jabatan, sehingga BKN tetap berpedoman guru ASN P3K harus mengajar sesuai dengan SK jabatan. Dampaknya pada semester 2 tahun 2024 ditemukan banyak guru yang bermasalah tidak valid. Bahkan setelah kami ke Dirjen GTK, alhamdulillah kami divalidkan, sehingga kami sudah valid, sudah keluar SKTP-nya. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini bernegosiasi dengan BKN. Guru harus mengajar sesuai SK jabatan minimal 4 atau 6 jam per minggu sebagai salah satu syarat agar info GTK valid. Tahun 2025, guru wajib mengajar linear ijazah, serdi dan SK jabatan. Nah, itu aturan tahun 2025. Yang keempat, maraknya guru ASN P3K yang mengajar tidak ada kesesuaian linearitas antara SK jabatan dengan serdi dan dengan ijazah. Pada waktu rekomen tidak memikirkan kelanjutan TPG guru yang bersangkutan. Yang kelima, tidak adanya kebijakan SKB dari relokasi, sehingga praktis contoh seperti guru AKL yang mengajar mapel ekonomi, tidak ada solusi. Harapannya pada dibukanya mapel akuntansi di SMA, itu harapan di teman-teman, dibukanya mapel akuntansi di SMA, karena mapel akuntansinya ada hanya di SMK. Kewenangan atas itu ada pada Dirjen GTK. Kemudian yang keenam, pengusulan TPG sampai bulan Januari 2025 atau selama simptom masih bisa dibuka, artinya masih ada kesempatan untuk merubah. Kemudian bertanya untuk memohon kejelasan kepada operator sekolah, operator cabang dinas, operator SIMTUN provinsi, dan admin validasi GTK baik secara langsung maupun lewat media sosial YouTube dan Telegram, dan kami mendapatkan jawaban sebagai berikut. Syarat info GTK valid adalah guru harus mengajar 24 jam sesuai jabatan pengangkatan atau minimal 4 atau sampai 6 jam mengajar sesuai jabatan pengangkatannya. Itu yang kami dapat. Kemudian saya masuk apa yang menjadi aspirasi kami dari forum P3K IGTK 02 SMA SMK. Ada 6 poin yang kami harapkan dari rapat RDP di Komisi 10 ini. Mohon pertimbangannya, semoga aspirasi ini membuahkan hasil dengan baik, karena kami di forum ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan kami rapat di daerah kami masing-masing, RDP di dewan-dewan perwakilan kami di daerah masing-masing, bahkan sampai sudah kami ke Dirjen GTK, tapi belum juga menemukan hasilnya. Mudah-mudahan di rapat Komisi 10 ini perpanjangan tangan aspirasi kami kepada Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi atas permasalahan kami yang terjadi pada saat ini. 6 poin kami ini: pertama,
jika seseorang guru mengajar mata pelajaran yang sudah sesuai dengan peraturan linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampunya, meskipun berbeda dengan SK jabatan pengangkatan, maka wajib segera berstatus valid pada info GTK-nya, serta hentikan isu pemutusan kontrak hanya karena mengajar tidak sesuai dengan jabatan SK. Karena isu beredar kalau tidak sesuai dengan SK kontraknya dibatalkan. Itu isu yang beredar. Yang kedua, jika seorang guru mengajar mata pelajaran yang sudah sesuai dengan SK jabatan pengangkatannya, meskipun berbeda dengan sertifikat pendidiknya, maka wajib berstatus valid pada info GTK-nya. Contohnya, guru tersebut sudah mengajar mata pelajaran SK berdasarkan SK, tapi berbeda dengan sertifikat pendidiknya. Kami juga berharap ini juga divalidkan karena memang kami sudah mengajar sesuai yang diberikan pemerintah 24 jam. Kemudian yang ketiga, jika seseorang guru mengajar mata pelajaran campuran, ada sebagian sesuai dengan SK, ada sebagian sesuai dengan sertifikat pendidiknya, bahkan jika dalam kondisi terpaksa mengajar tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya, ini pun kami memohon untuk wajib berstatus valid pada info GTK kami. Kemudian poin yang keempat, kami berharap permasalahan untuk mata pelajaran IPA dibuka kembali mata pelajaran IPA sebagai mata pelajaran wajib dan akuntansi sebagai mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia di SMA sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang kelima, segera terbitkan peraturan yang mengatur tentang linearitas antara SK jabatan pengangkatan dengan mata pelajaran, layaknya seperti peraturan linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran, atau melalui mekanisme. Kami berharap melalui mekanisme ini, kalaupun seandainya sesuai pemerintah menetapkan guru P3K harus mengajar sesuai SK bukan berdasarkan sertifikat pendidik yang kami miliki, kami berharap sekali untuk memutasi jabatan SK jabatan kami ke SK sertifikat pendidik kami. Itu harapan kami. Kalaupun seandainya tidak bisa, kami harus dituntut mengajar berdasarkan SK P3K, kami berharap untuk diberikan peluang untuk mutasi SK kami, perubahan SK kami, SK P3K berdasarkan keahlian kami, yaitu sertifikat pendidik. Yang terakhir, permudah mekanisme validasi info GTK, sehingga kami guru-guru di Indonesia ini sudah memiliki sertifikat pendidik dapat hidup lebih sejahtera, seperti amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto pada acara puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 28 November 2004 yang lalu. Itu yang merupakan aspirasi poin-poin kami melalui rapat RDP Komisi 10 ini. Kami berharap kami guru P3K yang sudah sertifikasi ini, dasarnya kami ini adalah guru yang tes pada tahun 2021. Tes berdasarkan sistem. Kami terkunci di sistem. Dan kami diharuskan untuk memilih, untuk mengikuti tes P3K. Jadi sehingga kami tidak memikirkan lagi bagaimana nasib kami ke depan dengan sertifikasi kami. Sehingga kami memilih yang terkunci tadi untuk tes. Alhamdulillah kami berhasil dan penempatan kami pun ditentukan dari pusat. Bahkan ada yang biasanya mengajar di serdiknya di SMA ditempatkan di SMK. Sementara mapel yang di SMK, yang di SMA yang dia pindahkan ke SMK itu tidak ada. Inilah menjadi dilema.
Sementara tuntutan pemerintah, guru P3K harus mengajar berdasarkan SK. Kemana Serdik? Sementara sertifikasi pendidik adalah guru mendapatkan tunjangan profesi TPG harus mengajar sesuai sertifikasi pendidiknya 24 jam. Sementara ada peraturan baru, guru P3K harus mengajar SK berdasarkan SK. Sementara kami ini, forum kami ini P3K IGTK 02 ini berjumlah lebih kurang 800 orang setingkat Indonesia. Kalau saya di Provinsi Riau ada 140 guru bermasalah tidak sesuai dengan SK-nya. Sehingga di akhir-akhir perjuangan kami divalidkan. Sehingga terbitlah SKTP kami. Sampai saat sekarang ini kami belum menerima apapun, baik itu TW3 dan TW4. Jadi inilah permasalahan kami di forum PG3 ini. Kami berharap sekali kepada Bapak Ibu Dewan DPR RI perpanjangan informasi bahwasanya keluhan kami, apapun kami sebagai guru P3K ya tahun 2023 yang pernah relokasi, yang sudah direlokasi, terbentur dalam hal mata pelajaran yang kami ajarkan. Kami berharap apapun yang kami ajarkan, baik itu mata pelajaran yang di SK maupun mata pelajaran yang di ijazah kami maupun pelajaran yang disertifikasi kami, kalaupun kami sudah mengajar hal seperti itu, mohon tetap kami divalidkan. Karena kami sudah mengikuti aturan, mengikuti seleksi pelatihan sertifikat pendidik. Tetap diakui dan tetap divalidkan, itu harapan kami. Karena itulah kendala sehingga kami ini terus berjuang sehingga kami tetap memperoleh yang menjadikan hak kami. Dan ini pun kami dari forum ini memang menjadi dilema juga, menjadi permasalahan juga, sehingga terganggu psikis kami, terganggu waktu kami harus mengurus ini, meninggalkan siswa, minta izin demi keinginan kami terwujud. Kami mau hanya satu, apapun yang kami pelajari, apapun yang kami ajarkan, pelajaran apapun, dan kami sudah sertifikasi, mohon kami tetap divalidkan. Jangan menunggu sampai akhir periode validasi. Seperti kejadian kami di tahun 2004, akhir Desember, tanggal 26, bahkan tanggal 31 Desember, baru teman-teman saya divalidkan. Sehingga pengajuan SKTP-nya membutuhkan waktu lambat. Dan kami harus melaporkan ke dinas setempat bahwasanya kami sudah valid. Dan SKTP biasanya kalau sudah valid berarti sudah bisa menerima tunjangan sertifikasi 2 minggu kemudian. Tapi alhamdulillah kami sudah masuk bulan kedua, TW3 dan TW4 kami belum juga dicairkan. Itu yang menjadi permasalahan kami. Sebelum saya tutup, saya mohon izin Ibu Ketua Pimpinan, saya mau menyampaikan amanah dari teman-teman saya, perwakilan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Boleh Ibu? Ini seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak di Persatuan Tapi Guru bisa lebih Swasta. singkat ya Bu ya? Ya. Jangan dibaca semua. Enggak Bu. Iya baik. Enggak. Ini dari Sumatera Utara Bu. Saya mohon izin menyampaikan ada permasalahan di Sumatera Utara, terutama di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal itu sudah merupakan suatu tradisi, entah gimana Ibu, kalau mau ikut seleksi P3K itu bayar sekian puluh juta. Wow, keren. Kemudian jangankan untuk jadi P3K, untuk honor saja harus bayar sekian juta. Bayar kemana? Dan permasalahan ini Bayar sudah kemana? bergulir ya Bu, sudah bergulir dan oknumnya pun sudah mulai diatasi. Cuman yang jadi permasalahan mungkin perasaan teman-teman di sana, kok masih setelah bergulir kok masih didiamkan saja. Mohon itu dikawal kembali Bu, itu harapan mereka dikawal kembali,
Karena memang masih mahal. Gulir masih. Kasusnya sudah terbongkar, Bu. Oke, terus? Dan oknumnya juga sudah tertangkap. Tapi sepertinya masih boleh dikatakan itu masih belum masih mendarah daging peraturan seperti itu, Bu. Oh. Seperti kita pun mau honor, mau bayar 20 juta, mau bayar 15 juta. Yuk, sementara kawan-kawan yang sudah murni nilainya bagus, nilainya tinggi, P3K tidak lolos. Jadi lolos P3K itu berdasarkan uang, Bu. Terus yang kedua, dari Sumatera Barat, Bu, dari Sumatera Barat, ini yang saya mirisnya memang sudah ada perwakilan dari guru swasta menyampaikan. Ini saya mengeluh, cuman menyampaikan keluhan dari guru TK, Bu. Dari guru TK, mereka kenapa kok tidak bisa mengikuti tes P3K? Tidak bisa mendaftar tes P3K. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, tentang peluang e-passing sudah disampaikan. Kemudian masalah tunjangan, katanya tunjangan sertifikasi kan dibayar biasanya per 3 bulan, Bu. Dia berharap sekali per bulan, kemudian lalu langsung rekening guru. Nah, gitu, Bu. Terus yang keempat, ada kabarnya dapat tunjangan khusus untuk kepala sekolah kalau kepala sekolahnya sudah memiliki NIKS. Nah, ternyata kepala sekolahnya sudah memiliki NIKS, tunjangan yang diharapkan sampai sekarang belum juga kunjung datang. Nah, mohon, Bu, disampaikan kepada yang terkait dengan permasalahan ini. Itu saja, Bu, yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.